Bagaimanakah cara agama samawi membuat pemeluknya menjadi jahat? Dogma paling utama dari agama-agama samawi ialah ideologi korup bernama penghapusan, pengampunan, penebusan dosa bagi pendosa tentunya. Hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa ataupun istilah sejenis lainnya. Untuk apa bicara panjang lebar mengenai ini dan itu haram, ini dan itu maksiat, ini dan itu dilarang. Tapi ujung-ujungnya mabuk dan kecanduan penghapusan dosa. Iming-iming too good to be true bernama penghapusan dosa atau istilah sejenis lainnya begitu adiktif, membuat pemeluknya kecanduan tanpa mereka sadari, dan sifatnya lebih membuat kecanduan daripada gula maupun obat-obatan terlarang, bahkan sudah overdosis. Lalu, mengapa para pemeluknya begitu mati-matian membela agama dosa tersebut? Disebut demikian karena justru mempromosikan penghapusan dosa bagi pendosa, alih-alih mengkampanyekan gaya hidup higienis dari dosa dan maksiat. Itu karena para umat pemeluknya, para pendosa penjilat, pecandu penghapusan dosa, telah memiliki dosa-dosa too big to be full, karena kesibukan kesehariannya ialah mengoleksi segudang dosa, menimbun diri dengan segunung dosa, berkubang dalam lautan dosa, bersimbah dosa, serta mengonsumsi berton-ton dosa. Jika di dalam kitab dosa agama samawi yang seolah mengajarkan kebaikan, maka itu hanyalah gimmick marketing. Semua penipu memasang topeng bak malaikat alias iblis berbulu malaikat. Jika menjadi seorang pendosa yang selama ini berbuat buruk dan jahat, seperti melukai, merugikan, maupun menyakiti individu-individu lainnya saja, tetap masuk surga lewat iming-iming penghapusan dosa, maka untuk apa jadi orang baik yang rajin berbuat bajik? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil, dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Jar dari Nabi. Beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasannya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Kabar gembira bagi pendosa sama artinya kabar buruk bagi kalangan korban. Itulah sebabnya beberapa ayat dalam kitab dosa yang seakan mengajarkan kebaikan itu menyerupai omong kosong. Bila sang nabi junjungan mereka sendiri saja mabuk dan kecanduan penghapusan dosa, maka standar moralitas semacam apa yang dapat diharapkan dari umat pemeluknya? Yesus bahkan lebih pro terhadap penjahat dan penyamun, dengan memasukkan ke surga dua penjahat yang disalib bersama Yesus. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mengapa suaminya sholat malam hingga kakinya bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang dulu maupun yang akan datang? Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Pendosa hendak berceramah perihal hidup suci, lurus, mulia, bersih, jujur, baik, serta luhur. Itu ibarat orang buta hendak menuntun para butawan lainnya. Berbondong-bondong mereka terperosok masuk lembah jurang nista. Neraka pun diyakini dan dipandang sebagai surga. Bukan hanya sampai di situ,
Anda pun dididik untuk menjadi seorang pemalas, yang begitu pemalas untuk menanam benih-benih karma baik untuk Anda petik sendiri, buah manisnya di kemudian hari. Namun lebih menjadi bak seorang pengemis yang lebih sibuk memohon dan meminta-minta dengan tangan menengadah ke arah atas. Di saat bersamaan, Anda pun dilatih untuk menjadi seorang pengecut yang begitu pengecut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk dan tercela Anda sendiri yang selama ini telah pernah dan atau masih akan menyakiti, melukai, dan merugikan pihak-pihak lainnya. Dengan semata memakan dan termakan ideologi korup bernama penghapusan dosa, atau meminta Yesus untuk menebus hutang-hutang Anda. Pendosa, penjilat, pemalas, pengecut, ditambah mabuk penghapusan dosa. Itu namanya pecundang kehidupan. Namun demikian, Anda pun dibuat berdelusi sebagai kaum paling superior, yang merasa berhak menjadi polisi moral untuk menghakimi kaum maupun bangsa lain. Sekalipun senyatanya, para pecandu penghapusan dosa tersebut merupakan kasta paling hina, rendah, dangkal, busuk, buruk, tercela, serta kotor. Sang Buddha pernah bersabda, "Para bikhu, ada 4 pasang hal ini yang sangat jauh terpisah." Apakah 4 ini? Langit dan bumi, pantai sini dan pantai seberang dari samudra, tempat di mana matahari terbit dan tempat di mana matahari tenggelam, ajaran yang baik dan ajaran yang buruk. 4 pasang hal ini sangat jauh terpisah. Langit dan bumi adalah jauh terpisah. Pantai seberang samudra dikatakan sebagai jauh. Dan demikian pula tempat di mana matahari terbit dari tempat di mana matahari terbenam. Tetapi yang lebih jauh terpisah lagi, mereka mengatakan, adalah ajaran yang baik dan yang buruk. Teman-teman yang baik adalah konstan selama pertemanan itu bertahan. Pertemanan itu tetap sama. Tetapi teman-teman yang buruk adalah tidak tetap. Demikianlah ajaran yang baik jauh dari ajaran yang buruk. Para bikhu, seseorang yang memiliki 4 kualitas akan ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 4 ini? Perbuatan jasmani yang tercela, perbuatan ucapan yang tercela, perbuatan pikiran yang tercela, dan pandangan yang tercela. Seorang yang memiliki ke-4 kualitas ini akan ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Para bikhu, seseorang yang memiliki 4 kualitas akan ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 4 ini? Perbuatan jasmani yang tanpa cela, perbuatan ucapan yang tanpa cela, perbuatan pikiran yang tanpa cela, dan pandangan yang tanpa cela. Seseorang yang memiliki ke-4 kualitas ini akan ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Para bikhu, seseorang yang memiliki 4 kualitas akan ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 4 ini? Perbuatan jasmani yang menyakitkan, perbuatan ucapan yang menyakitkan, perbuatan pikiran yang menyakitkan, dan pandangan yang menyakitkan. Seseorang yang memiliki ke-4 kualitas ini akan ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Para bikhu, seseorang yang memiliki 4 kualitas akan ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 4 ini? Perbuatan jasmani yang tidak menyakitkan, perbuatan ucapan yang tidak menyakitkan, perbuatan pikiran yang tidak menyakitkan, dan pandangan yang tidak menyakitkan. Seorang yang memiliki ke-4 kualitas ini akan ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Para bikhu, aku akan mengajarkan kepada kalian tentang ketagihan yang menjerat, yang mengalir, dan menyebar luas, dan lengket
yang dengannya dunia ini tercekik dan terbungkus, dan yang dengannya dunia menjadi gelondongan benang kusut, gumpalan benang kusut, sekumpulan tanaman buluh dan belukar, sehingga tidak dapat melampaui alam sengsara, alam tujuan yang buruk, alam rendah, samsara. Dengarkan dan perhatikanlah, aku akan berbicara. Baik, Bhante, para bikhu itu menjawab. Sang Bhagawa berkata sebagai berikut. Dan apakah para bikhu ketagihan yang menjerat, yang mengalir, yang menyebar luas dan lengket, yang dengannya dunia ini tercekik dan terbungkus, dan yang dengannya dunia menjadi gelondongan benang kusut, gumpalan benang kusut, sekumpulan tanaman buluh dan belukar, sehingga tidak dapat melampaui alam sengsara, alam tujuan yang buruk, alam rendah, samsara. Ada para bikhu, 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang internal, dan 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang eksternal. Dan apakah 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang internal? Ketika ada gagasan, aku, maka ada gagasan, aku demikian, aku hanya seperti itu. Aku adalah sebaliknya, aku abadi, aku sementara, aku mungkin menjadi demikian. Aku mungkin hanya seperti itu, aku mungkin adalah sebaliknya, semoga aku menjadi. Semoga aku demikian, semoga aku menjadi hanya seperti itu. Semoga aku menjadi sebaliknya, aku akan menjadi demikian, aku akan menjadi hanya seperti itu. Aku akan menjadi sebaliknya. Ini adalah 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang internal. Dan apakah 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang eksternal? Ketika ada gagasan, aku ada karena ini, maka ada gagasan, aku demikian karena ini. Aku hanya seperti itu karena ini. Aku adalah sebaliknya karena ini. Aku abadi karena ini. Aku sementara karena ini. Aku mungkin menjadi karena ini. Aku mungkin menjadi demikian karena ini. Aku mungkin hanya seperti itu karena ini. Aku mungkin adalah sebaliknya karena ini. Semoga aku menjadi karena ini. Semoga aku demikian karena ini. Semoga aku menjadi hanya seperti itu karena ini. Semoga aku menjadi sebaliknya karena ini. Aku akan menjadi karena ini. Aku akan menjadi demikian karena ini. Aku akan menjadi hanya seperti itu karena ini. Aku akan menjadi sebaliknya karena ini. Ini adalah 18 arus ketagihan yang berhubungan apa yang eksternal. Kitab komentar menjelaskan. Karena ini mungkin bermakna karena Tuhan pencipta, atau karena materi primordial, atau karena kebetulan atau terpaksa, dan sebagainya. Demikianlah ada 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang internal, dan 18 arus ketagihan yang berhubungan dengan apa yang eksternal. Ini disebut 36 arus ketagihan. Ada 36 arus ketagihan yang berhubungan dengan masa lampau, 36 yang berhubungan dengan masa depan, dan 36 yang berhubungan dengan masa sekarang. Maka seluruhnya ada 108 arus ketagihan. Ini para bikhu adalah ketagihan itu yang menjerat, yang mengalir, yang menyebar luas dan lengket, yang dengannya dunia ini tercekik dan terbungkus, dan yang dengannya dunia menjadi gelondongan benang kusut, gumpalan benang kusut, sekumpulan tanaman buluh dan belukar, sehingga tidak dapat melampaui alam sengsara, alam tujuan yang buruk, alam rendah, samsara.